Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai wakaf. Kenalkan, nama saya Maila Husna dengan NPM 128. Saya Fitria dengan NPM 129. Saya Saputri Vindarisa dengan NPM 0130. Saya Yai Istiqomah dengan NPM 0131. Yang pertama yaitu pengertian wakaf. Para ahli bahasa menggunakan 3 kata untuk mengungkapkan tentang wakaf, yaitu al-wakaf, wakaf, al-habs, menahan, dan at-tasbil, berderma untuk sabilillah. Kata al-wakaf adalah bentuk masdar dari kalimat wakfu asya'i yang berarti menahan sesuatu. Imam Antara sebagaimana dikutip oleh Al-Kabisi berkata, unta saya tertahan di suatu tempat. Menurut ahli fikih, bahwa wakaf berasal dari kata wakaf atau wakaf berasal dari bahasa Arab wakafa. Dasar hukum wakaf. Para ahli hukum Islam menyebutkan dasar hukum wakaf yang meliputi ayat Al-Quran, hadis, ijma, dan juga ijtihad para ahli hukum Islam. Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama memberi petunjuk secara umum tentang amalan wakaf. Sebab amalan wakaf termasuk salah satu yang digolongkan dalam perbuatan baik, sebagaimana firman Allah. Artinya kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagai dan apa yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Menurut para ulama, wakaf yaitu wakaf ahli khusus dan wakaf ghairi umum. Wakaf ahli disebut juga wakaf keluarga atau warga khusus. Artinya, wakaf menyasar orang-orang tertentu seperti anggota keluarga dan kepada pihak lain. Wakaf ahli kadang juga disebut wakaf alal aulad, yaitu wakaf yang ditunjukkan untuk kemaslahatan dan keamanan sosial dalam keluarga serta keselamatan keluarga itu sendiri. Wakaf ghairi disebutkan secara tegas untuk kepentingan agama atau masyarakat. Wakaf terima keuntungan rumah sakit dan lain sebagainya. Rukun wakaf. Rukun wakaf menurut fikih, wakaf dinyatakan sebagai terpenuhi Rukun wakaf. Rukun wakaf menurut fikih, wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada 4, yaitu yang pertama, wakif adalah orang yang menafkahkan harta. Kedua, mauquf bih adalah barang atau benda yang diwakafkan. Ketiga, mauquf alaih, yaitu pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf. Dan keempat, sighat adalah pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya. Adapun syarat wakaf adalah
Yang pertama, al-wakuf yang artinya orang yang melakukan perbuatan wakaf harus memenuhi syarat, yaitu hendaklah wakif memiliki secara penuh hartanya, berakal dan dalam keadaan sehat rohaninya, tidak dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan jiwa yang tertekan, balik, dan orang yang mampu bertindak secara hukum. Yang kedua, al-mauku adalah harta benda yang akan diwakafkan, yaitu harta yang harus jelas wujudnya atau zatnya dan bersifat abadi, diketahui jumis atau kadarnya, dimiliki penuh oleh orang yang berwakaf, dan hartanya berdiri sendiri, tidak dicampur atau melekat kepada orang lain. Yang ketiga, al-makuf alaih, yaitu sasaran yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf, dapat dibagikan kepada wakaf hani dan wakaf zauri. Wakaf hairi adalah wakaf di mana al-wakif tidak membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu. Tetapi untuk kepentingan umum, wakaf duri adalah wakaf yang al-wakif membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu, yaitu keluarga keturunannya. Dan terakhir sighah, yaitu pernyataan pemberian wakaf, baik secara lafal, tulisan maupun isyarat, yaitu ucapan yang mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya amalan wakaf tersebut. Yang kedua, ucapan direalisasikan segera. Ucapan bersifat pasti dan ucapan tersebut tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan amalan wakaf. Yang selanjutnya ada hikmah wakaf, yaitu hikmah wakaf tidak hanya sekedar mengumpulkan harta wakaf saja, tetapi juga banyak mengandung aspek positif bagi kemanusiaan seperti menunjukkan minat terhadap kebutuhan masyarakat, meningkatkan hubungan cinta kasih antara wakif dan anggota masyarakat, manfaat moral yaitu pembayaran imbalan kepada wakaf tetap berlaku selama wakaf tersebut digunakan oleh penerima wakaf. Pahala yang tertulis dalam Al-Quran dengan nama taswab adalah kenikmatan abadi di akhirat. Lalu ada sumber ibadah jangka panjang, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan fasilitas lainnya. Harta wakaf tidak dapat dijual atau diwariskan atau dipindah tangankan. Larangan ini bertujuan untuk mencegah perubahan status harta wakaf dari milik umum menjadi milik pribadi. Oleh karena itu, wakaf tetap menjadi sumber pendanaan bagi masyarakat serta keseluruhannya. Lalu dibagikan kepada pihak-pihak yang mampu melepaskan harta wakaf selama-lamanya. Yang terakhir kemudian sumber-sumber daya produktif jangka panjang atau menghasilkan banyak penghasilan. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.